Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti di judulnya, dalam video ini akan dijelaskan tentang uji korelasi atau uji hubungan. Jadi di sini saya menggunakan PowerPoint pribadi. Nanti dapat di-download. Linknya saya cantumkan di description box. Baik, saya mulai. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Digunakan untuk mengetahui keeratan atau kekuatan antar variabel. Asumsinya yang pertama, data berasal dari data yang berdistribusi normal. Hubungan antar variabel merupakan hubungan linier. Pengambilan sampel dari populasi harus secara acak atau random. Kemudian yang keempat, untuk data interval atau rasio menggunakan analisis korelasi Pearson atau product moment. Jadi di sini perbedaan parametris dengan non-parametrisnya itu dilihat dari datanya. Data interval atau rasio menggunakan product moment atau termasuk statistik parametris, dan data ordinal menggunakan analisis korelasi Spearman rank correlation atau Kendall-Tau, statistik non-parametris, itu nanti kita akan jelaskan. Jadi di sini untuk korelasi yang akan dijelaskan adalah korelasi Pearson product moment. Jadi tentu saja kalau statistik parametris itu dia harus datanya normal dan homogen gitu ya. Jadi diuji dulu datanya kenormalan dan homogenitasnya. Kemudian untuk selanjutnya langsung ke analisis korelasinya, korelasi Pearson product moment. Sebelumnya kita jelaskan koefisien korelasi, yaitu bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua variabel. Nilainya adalah sering juga memakai simbol R, itu di antara minus 1 sampai 1. Jadi kalau misalnya R-nya positif 1, berarti korelasinya positif sempurna. Artinya terjadi hubungan searah antara variabel X dan Y. Jika X naik, maka Y juga naik. Jadi seperti itu ya kalau positif. Kalau misalnya negatif, berarti jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Seperti itu. Kalau misalnya R-nya 0, artinya dia tidak mempunyai korelasi. Seperti itu. Contohnya bisa dipelajari. Kemudian tingkat korelasinya kan tadi ada dari antara 0 sampai 1 ya. Jadi min 1 sampai 1. Kemudian di sini untuk angkanya, interpretasi angkanya di sini menggunakan sumber dari buku Sofyan Siregar tahun 2014. Ini nilai korelasi dan ini interpretasinya. Jadi nanti dihitung nilai R-nya, kemudian ini interpretasinya. Kemudian ini rumusnya. Nilai R-nya, nilai korelasi Pearson product moment-nya, biasanya untuk memudahkan dalam perhitungan dibuat tabel penolong. Nanti akan kita jelaskan. Langkah-langkah uji signifikansi selanjutnya, pastikan semua asumsi dalam korelasi Pearson telah terpenuhi. Jadi kita harus lihat dulu datanya, apakah dia datanya acak, kemudian dia parametris, seperti itu. Kemudian tulis hipotesis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Jadi H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara apa dengan apa, kemudian terdapat hubungan yang signifikan apa dengan apa untuk H alternatifnya. Itu. Kemudian tulis dalam statistiknya H0 itu R sama dengan 0, H-nya itu R tidak sama dengan 0. Kemudian tulis R-nya itu apa? R-nya itu misalnya nanti sesuai dengan judul, sesuai dengan soalnya ya. Jadi R-nya adalah hubungan antara bla 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 dengan bla bla bla, seperti itu. Jelaskan R-nya apa. Kemudian selanjutnya R hitungnya, rumusnya ini tadi. Nanti kita hitung. Kemudian taraf signifikansinya atau alfa biasanya 5%, kemudian
kriteria pengujian signifikansinya, misalnya H0 diterima, yang ini, dan H0 ditolak seperti ini. Kemudian, oh ya, jadi untuk uji korelasi atau uji hubungan ini tidak ada satu pihak atau dua pihak. Jadi di sini untuk H alternatif dan H statistiknya itu akan seperti ini gitu. Jadi karena ini hanya akan mencari hubungan yang signifikan, maka hipotesisnya akan selalu seperti ini formatnya, gitu ya. Jadi di sini kriteria pengujiannya juga akan selalu seperti ini. Itu. Kemudian dengan alpha n dan tabel R kritis Pearson didapat nilai R tabel. Nah, cara mencari R tabelnya, kalian bisa search tabel R kritis Pearson, kemudian akan banyak sekali gambar yang muncul. Yang benar adalah yang seperti ini ya, yang kurang lebih di sini ada N-nya, kemudian ada R-nya. Tulisan di judulnya adalah tabel nilai kritis R Pearson dengan alfanya 0,05. Jadi di sini N-nya itu jumlah sampel ya, jumlah sampel. Kemudian ada dB, ini dihitungnya dari N dikurangi 2. Tapi di sini biasanya banyak juga yang tidak mencantumkan dB, itu tidak apa-apa, yang penting ini N-nya ada. Kemudian di sini ada R-nya. Ini R tabelnya. Seperti itu cara mencari R tabelnya. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Kemudian bandingkan R hitung dengan R tabel dan buat kesimpulan. Kita langsung saja ke contoh soalnya agar lebih memahami. Berikut ini data hasil survei. Di sini ada tabelnya, variabel X dan variabel Y. Untuk pertanyaannya, bagaimana kekuatan hubungan korelasi antar variabel tersebut? Berarti di sini hanya dicari R-nya, kemudian B, gunakan taraf signifikansi alfa 5%, ujilah apakah terdapat hubungan yang signifikan. Jadi kalau misalnya akan mencari kekuatannya saja, korelasinya saja, cari hanya R, kemudian nanti interpretasikan ke tabel yang sebelumnya ada dari 0 sampai 1 itu. Kalau misalnya untuk mencari, untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan, akan kita bahas di sini. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung yang pertama itu, kita hanya mencari R. Rumus yang ini, di sini kita buat datanya, di sini ada 10, kemudian ini X-nya, ini Y, kemudian kita buat kolomnya X dikali Y, 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 kemudian X kuadrat, ini dikuadratkan, 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 masuk ke kolom ini, kemudian Y kuadrat, ini dikuadratkan, masuk ke kolom ini. Kemudian semuanya dijumlahkan, jumlahnya di sini. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini N itu banyaknya sampel. Jadi ini 10 untuk N-nya. Sigma X I Y I berarti di sini X dikali Y, kemudian jumlahnya. Berarti jumlah dari perkalian XY. Jumlah dari perkalian XY berarti yang ini. Ini ya, untuk yang ini adalah jumlahnya yang ini. Kemudian dikurangi sigma XI, berarti jumlah dari X. Yang ini, dan jumlah dari Y, berarti yang ini. Dibagi akar dari N-nya 10 tadi, kemudian sigma XI kuadrat, berarti ini X kuadrat dijumlahkan. X kuadratnya kita sudah bikin tadi kolomnya, kemudian jumlahnya berarti yang ini. Kemudian dikurangi sigma XI dalam kurung kuadrat. Berarti kalau yang ini kita harus tahu dulu jumlah XI-nya baru dikuadratkan. Berarti jumlah XI-nya yang ini kemudian dikuadratkan. Seperti itu.
Untuk Y juga sama, yang ini N-nya jangan lupa 10, kemudian sigma Y kuadratnya berarti Y kuadrat jumlahnya ada berapa, yang ini, kemudian dikurangi sigma YI dalam kurung baru dikuadratkan, berarti ini jumlah YI-nya, kemudian baru dikuadratkan, jadi Y-nya kan jumlahnya yang ini, kemudian nanti dikuadratkan, baru dilakukan perhitungan. Didapat di sini singkat cerita didapat 0,3886. Karena R 0,3886 berada di rentang 0,20 sampai 0,399, maka kekuatannya adalah lemah. Seperti itu, jadi dilihat di tabel yang ini tadi. Ini ya, ada di sekitar ini, berarti kekuatan hubungannya lemah. Seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan yang B, gunakan taraf signifikansi dan ujilah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Caranya adalah, ini untuk hipotesisnya, kemudian R hitungnya tadi sudah kita hitung, kemudian taraf signifikansinya 5%, kemudian dengan N sama dengan 10 dan alfa 0,05 didapat R tabelnya 0,632. Lihat di tabelnya, di sini N 10 dan alfanya 0,05. 10 dan 0,05 adalah 0,632. Di sini didapat juga 0,632, sama ya. Kemudian kita lihat di sini bandingkan R hitung dan R tabelnya. Karena R tabelnya 0,632, ternyata di sini R hitungnya ada di antara 0,632 dan minus 0,632. Seperti itu, maka kesimpulannya H0 diterima. Jadi, kemudian buat kesimpulannya, H0 diterima karena tulis ini, kemudian interpretasikan karena H0 diterima berarti yang ini yang menjadi kesimpulan. Itu seperti itu untuk pengujian signifikansinya. Sekian penjelasan untuk korelasi Pearson produk Moman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.